Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang bacain energi kalian di bulan April. Nah, ada apa di bulan April? Gerhana matahari di Aries tanggal 20 dan juga ada purnama di Libra ya. Yang paling oke-nya lagi di penghujung bulan itu ada energi Merkuri retrograde ya, di Taurus. Oke. Kita lihat dampaknya apa untuk kita semua dan semua zodiak maksudnya ya. Dicek aja ya langsung. Oke. Hai Pisces, yang terakhir ya, giliran kalian untuk di bulan April. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Untuk cross watcher, siapapun kalian yang berusaha dengan Pisces, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Pisces, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian ya. Guys, follow gue di TikTok dong supaya bantu gue supaya nyampe 1000 followers setidaknya, supaya gue bisa ikutan nge-live di TikTok ya. Lagi doyan TikTok. Untuk live ya, untuk yang panjang-panjang recording kayak gini gue nggak akan beralih. Tetap di YouTube Fortune Star 222. Di TikTok juga sama, Fortune Star 222 ya. Apa aja ya. Energi kalian di bulan April Temperance. Kehidupan sosial kalian The Devil. Apa yang perlu kalian capai di bulan April? The Fool. Apa yang perlu kalian waspadai di bulan April? The Orchard. Hampir semuanya. Apa yang perlu kalian latih untuk merawat diri kalian sendiri? The High Priestess. Bagaimana kalian bisa selaras dengan kesadaran tinggi kalian? The Tower. Right. Kita harus meledak. Alam bawah sadar. Strength. Energi kita di bulan April Temperance. Energi Sagittarius ya. Healing. Proses kita dalam menyadari pattern-pattern kita sendiri yang lama yang perlu kita tinggalkan kalau kita ingin berubah. Sagittarius buat Pisces itu ada di karir, reputasi, status. Untuk beberapa dari kalian ini juga tentang bagaimana memisah-misah, memilah-milah kan ya. Dengan energinya Temperance. Kalian diminta untuk bersabar dalam prosesnya. Dalam proses menyadari proses kesadaran kita sendiri gitu. Dalam mengamati ya, melihat mana yang masih berlaku, mana yang enggak.
kehidupan sosial kita, the devil. The devil. Ada yang toxic mungkin di sekitar kita, pertemanan. Anyway, ini energinya Capricorn, the devil. Ya. Ada ketergantungan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, kecemasan. Ya. Ya mungkin ada yang toxic dari sekitar kita, the devil. Energi Capricorn buat Pisces itu ada di ya pertemanan, network, ada yang toxic, ada yang ketergantungan. Sadarin aja ya. Ya mungkin ini bagaimana kita memilah-milah itu tadi ya, temperance ya, healing. Proses kita menyadari itu ya, kalau ada yang toxic. Apa yang perlu kita capai, apa yang perlu kita teruskan dan kembangkan, itu adalah the full energi kalian atau juga Aries. Tapi ini jelas energinya Uranus ya. Uranus di Taurus dan tanggal 11 dia konjung dengan Venus. Jadilah diri kita sendiri ya. Kita yang penuh kepercayaan ya, keyakinan dengan segalanya akan baik-baik saja. Menempuh apapun itu ya, resiko dan ketidaktahuan, jalanin aja. Energi Aries. Mungkin tentang ya materi, segala hal, bagaimana menilai apapun itu, jalanin aja. Karena ini juga energinya Taurus, Uranus yang mana di Taurus. Ini juga mungkin persepsi kita ya, mindset kita. Be the fool. The fool itu sangat bijak loh dengan ketidaktahuannya. Bukan seperti orang, ya kelihatannya seperti orang bodoh, kelihatannya. Karena dia punya keyakinan yang tinggi sebenarnya di dalam ketidaktahuannya. Yang perlu kita waspadai di bulan April adalah the orchard, karena ada di menu. Apapun yang kita tanam, kita akan tuai. Karma itu nggak selalu buruk ya, ada baiknya. Kalau kita menanam kebajikan ya kita akan mendapat kan value-nya. Kalau kita menanamkan yang sebaliknya ya sebaliknya. Waspadai aja. Bagaimana kita apa yang perlu kita latih? Apa yang perlu kita latih untuk merawat diri kita sendiri? The High Priestess, energi kita sendiri. Dalam diam cermati pikiran, emosi atau rasa ya. Coba dengarkan lagi intuisi kita. Itu yang perlu kita latih. Ini energi the moon by the way. Ada purnama di Libra ya, ada purnama di Libra, yang mana purnama itu kan konotasinya adalah ending dan release ya, lepaskan. Libra buat Pisces itu ada di rumah ke-8, tentang bagaimana berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama, tentang kontrol dan power.
hanya sekedar mengingatkan. Yang bisa kita kontrol dan kuasai hanya diri kita sendiri. Jadi cermatin aja, jadilah saksi tanpa bereaksi, tanpa berpihak atau menilai. Kita cermatin aja, jadilah saksi. Karena segalanya itu terjadi memang ada, ya memang udah begitu seharusnya terjadi gitu. Akan ada perang, ya udah perang lah, terjadilah. Akan ada resesi, terjadilah. Purnama di Libra. Apa yang kita harus rilis? Hal-hal yang sifatnya milik bersama atau kebersamaan itu sendiri. Gerhana matahari itu tanggal 20 di Taurus, ya kan? Ada buat Pisces itu ada di rumah kedua, materi atau hal-hal yang sifatnya berharga atau bernilai buat kalian. Dan gerhana matahari itu secara general dampaknya akan lebih terasa untuk mereka-mereka yang punya otoritas, kuasa, power. Untuk masyarakat pada umumnya biasanya gerhana bulan yang lebih berdampak gitu. Kalau gerhana matahari mau lebih, contohnya kayak pemerintah, lembaga, institusi maksudnya. Dan kalau emang salah satu dari kalian punya kuasa atau otoritas, mungkin kalian juga akan berasa ya, berdampak. Itu halnya untuk sifatnya materi sih di sini. Dan gerhana matahari itu ada di Taurus, di Aries, tapi di Aries. Iya, di Aries itu di materi. Sedangkan matahari ada di Taurus masuk tanggal 20 juga. Ya kan, Uranus ada di Taurus. Mindset kita, persepsi kita, bisa nggak kita kontrol? Tentang apapun itu kebenarannya ya. Apapun yang terjadi, cermatin aja. Dan bagaimana kita bisa menyelaras? Ini kontradiktif ya. Bagaimana kita menyelaras dengan kesadaran tinggi kita? Kita dapat the tower, kontradiktif kan? The tower itu sesuatu yang ngagetin, sesuatu yang sifatnya mendadak tiba-tiba. Ya. Ini energi Mars di Cancer. Dengan energi Mars di Cancer kita akan lebih reaksional ya, karena Mars itu energinya api dan Cancer itu emosional, water, air. Kita jadi mudah baperan gitu. The Tower, ya pecahin aja. Kalau emang kita harus bereaksi, itu agak kontradiktif sih di saat kita harus diam, mencermati, tapi kita harus bertindak juga. Bingung gak sih? Yang jelas mungkin ini dua event yang berbeda ya, Mars di Cancer itu buat Pisces ada di masalah romance, love affairs. Bagaimana kita mengekspresikan diri.
meledak. Ya nggak perlu dibendung juga. Tentang bagaimana kita having fun, tentang masa kecil kita, mungkin tentang anak-anak, mungkin. Anyway, selalu akan jelimet ya kalau bacain Pisces ya. Alam bawah sadar kita strength. Yang jelas ini kayaknya dengan kartunya The High Priestess ini kita diminta untuk lebih mendengarkan isi hati ya, suara hati, suara batin, intuisi kita sendiri, bukan untuk diam, karena alam bawah sadar kalian strength ini kalian diminta untuk lebih percaya diri ya, bangun kekuatan dari dalam diri untuk mengekspresikan, untuk tampil, mengekspresikan diri. Jadi apapun itu, sikap apa yang kalian akan ambil, mungkin kalau Pisces diam itu udah biasa sih. Ya dengan energi Mars ini mungkin kalian diminta untuk bertindak, tindaki aja. Ekspresikan dengan tindakan. Langsung aja ke kartu terakhir dari Divine Wisdom card ya, Conversation with God. Satu kartu aja untuk Pisces di bulan April. Masters are those who have chosen only love in every instance, in every moment, in every circumstance. Even as they were being killed, they loved their murderers. Even as they were being persecuted, they loved their oppressors. Master itu mereka-mereka yang memilih cinta dalam setiap hal, dalam setiap momen, dalam setiap situasi. Walaupun mereka sudah dibunuh, mereka mencintai pembunuhnya. Walaupun mereka sudah dituduh, mereka akan mencintai yang menuduh. Dalam amat di screenshot supaya kalian bisa kalian bisa zoom dan terjemahkan sendiri kalau kalian nggak puas dengan terjemahan gua ya. Sekali lagi ini general reading, bukan personal reading. Jadi kalau kalian butuh personal reading, kalian tinggal bahas gue aja, nomor WA gue ada di box description di bawah. Oke? Semoga resonate dan berguna.